Halo Sobat Bushcraft Look, yang mau kita obrolin malam ini, Bang, Bushcraft itu kegiatan yang mahal kayak gitu. Ada juga yang bilang, Bang, Bushcraft itu kegiatan yang murah. Nah, bagi saya pribadi itu tergantung ya kawan-kawan ya. Jadi memang betul, Bushcraft itu bisa mahal juga bisa murah, tergantung dari kita sebagai pelaku Bushcraft tersebut. Karena sebenarnya Bushcraft ini adalah skill. Tapi tentu saja skill juga ditunjang oleh peralatan yang memadai untuk keselamatan ketika kita berkegiatan di alam bebas. Meskipun tidak ada yang salah sih kalau kalian coba untuk buat pisau dari batu contoh kayak gitu. Tapi coba dulu gimana rasanya pakai itu pisau dari batu dibandingkan kalau kalian pakai pisau yang memang buatan maker lokal kita ya, minimal, atau parangnya bapak di rumah, bawa parangnya bapak, parang kebun. Itu gimana rasanya dibandingkan dengan pakai ini batu jadi cutting tools. Meskipun bisa, tapi ya coba rasakan sendiri sih kawan-kawan ya. Oke, untuk Bushcraft sendiri memang seperti yang pernah saya bahas, Bushcraft ini kita bertumpu ke cutting tools. Jadi sebisa mungkin yang pertama kalian investasi itu di cutting tools atau alat-alat untuk memotong parang kayak gitu. Minimal sih parang ya, kalau Indonesia ini itu parang nggak ada lawan sebenarnya parang. Kalau nggak sih ya pisau-pisau kayak pisau saya ini, pisau survival. Ini kalian tidak perlu beli pisau yang lain lagi kalau punya pisau survival seperti ini. Kalau short term ya, kecuali entah kalian itu niat untuk tinggal di hutan mungkin 1 bulan 3 bulan ya, mungkin kalian butuh memang alat cutting tools yang ke arah konstruksi. Tapi ya seperti kita lihat suku-suku yang ada di Indonesia itu kayak di Ternate atau di Pulau Seram, Papua, suku Baduy dan lain sebagainya, kami Toraja, rata-rata itu pasti cutting tools yang utama itu parang. Jadi kalau udah ada parang itu udah aman, bisa untuk gali tanah, bisa untuk pokoknya untuk kegiatan apapun itu bisa, kira-kira sih seperti itu. Itulah kenapa yang pertama itu cutting tools atau alat potong harus diperhatikan. Jadi itu kan kalau kita lihat di Bushcraft dan kita mengacu ke Bushcraft 101 bukunya Bang Dev ya. Itu di Bushcraft 101 kan ada 5 yang jadi item untuk short term. Yang pertama itu tadi cutting tools, yang kedua itu cover element, yang ketiga itu kalau nggak salah nesting, pokoknya untuk menampung air lah. Dia tulis di situ pot, tapi saya taunya kayaknya yang dia maksud itu adalah nesting untuk bisa masak dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu api, alat untuk menghasilkan api, korek api atau ferrocium rod, pokoknya segala jenis yang menghasilkan api. Kemudian yang kelima itu cordage, tulisannya sih kok entah gimana cara sebutnya dalam bahasa Inggris, tapi tulisannya itu cordage, artinya tali temali. Cordets, nggak tau lah, pokoknya itu yang kelima, tali temali. Jadi yang pertama itu alat potong itu parang, kemudian cover element itu maksudnya kayak flysheet, pokoknya yang untuk melindungi kita dari cuaca itu flysheet. Habis itu sleeping bag, pokoknya hal-hal seperti itulah, matras kayak gitu, itu ada dalam kategori cover element. Terserah teman-teman mau pakai cover element yang mana. Kemudian yang ketiga itu paling ya sudah tahu lah nesting itu apa, nestingnya untuk masak-masak. Nah kemudian yang keempat itu ya tadi saya bilang korek, dan yang kelima itu terakhir tali temali kayak gitu. Meskipun sih tali temali juga bisa kita dapatkan di hutan, ini akar-akaran, ada akar-akar gantung, itu bisa jadi tali temali sebenarnya. Kembali lagi ke Bushcraft mahal dan murah. Jadi yang dimaksud mahal murah ini, yang pertama kan alat-alatnya, alat-alat yang digunakan untuk Bushcraft. Jadi hal-hal yang wajib kayak tadi parang. Nah kalau teman beli parang yang mahal, ya memang pastinya Bushcraftnya jadi mahal. Tapi kalau teman-teman beli parang yang murah, ya pastinya Bushcraftnya jadi murah. Tapi seperti yang pernah saya bilang, murah itu bukan berarti mengabaikan keselamatan. Memang contoh cutting tools yang kita pakai itu murah, tapi memenuhi standar minimal untuk keselamatan ketika digunakan. Dalam artian kayak gini, bukan stainless steel yang kayak
parang-parang Cina itu kan ada kan yang kayak Browning ada yang parang besar itu saya lihat itu agak berbahaya ya kalau digunakan. Bahannya stainless dan kalau kita gunakan bisa saja patah di gagang, apalagi kalau kalian melakukan apa ya kayak batoning atau apa, itu kurang rekomendasi. Mending minimal sih itu Martindale, kalau tidak Tramontina. Kalau teman-teman tidak punya dana lebih, Martindale atau Tramontina, kalau enggak pantengin lelang, biasanya sih dapat ya parang. Biasanya kalau untuk kategori parang itu rata-rata kalau dapat yang bagus itu baru marker lokal, harganya pasti di atas 100 sih pastinya. Agak susah untuk dapat di harga di bawah dari 100 lalu kualitasnya bagus, itu susah ya kawan-kawan ya. Tapi ini tergantung maker juga ya, atau bahkan kalian punya kenalan maker atau gimana. Soalnya ini kan sebenarnya ini benda seperti ini benda seumur hidup. Kalau kita beli yang kualitasnya bagus, yang kayak buatan maker mana, meskipun tidak mahal-mahal amat, tapi ini bukan barang yang satu kali pakai selesai, tapi bisa saja diwariskan sampai anak cucu kita istilahnya. Kalau barang-barang kayak gini, ini parang kayak begitu, mungkin contoh kalian di rumah parangnya bapak, itu parangnya bapak mungkin dari kakek dikasihkan ke bapak kayak begitu. Nah, parang ini memang benda-benda yang akan bertahan lama ya, tergantung dari kita menyimpan dan merawat ketika sudah digunakan kayak gitu istilahnya. Untuk cutting tools tadi kira-kira seperti itu. Tergantung kalian belinya yang mana. Kalau kayak beli merek ini cutting toolsnya, kalau yang mahal Husqvarna atau Grand Sport atau Condor Duku Parang, kalau parang itu ya memang harganya lumayan. Tapi kalau kalian beli kayak Tramontina itu harganya murah. Kemudian kita lanjut ke cover element. Cover element ini kayak apa? Fly sheet, kemudian sleeping bag, kemudian matras kayak gitu. Jadi matras melindungi dari bawah, sleeping bag melindungi dari suhu, kemudian fly sheet melindungi dari hujan dan embun dan pokoknya panas dan apapun itu yang bisa mencelakakan kita istilahnya. Jadi benda-benda ini juga bisa murah bisa mahal. Kalau contoh kalian beli flysheet yang merek kayak Big Adventure, kayaknya masih terjangkau, atau yang di bawah 100.000 ada merek-merek apa lokal itu kalau nggak salah, coba lihat-lihat itu. Hanya saja yang harganya di bawah 100.000 kalian harus cek bagian dari sim seal. Itu biasa kadang hancur itu sim sealnya yang murah-murah itu, jadi ketika digunakan rembes. Jadi ya memang ada murah, tapi murah itu ada yang tidak memenuhi standar, ada murah yang memenuhi standar. Jadi kalian murah tapi yang memenuhi standar kayak gitu. Ya contoh sih ini lumayan ya, bagus ini flysheet yang saya pakai merek dari Big Adventure ini yang pernah saya review itu sampai sekarang nggak ada rembes, nggak ada bocor. Udah berapa kali saya pakai hujan-hujanan, itu memang awet ya. Atau dari apalagi Array, ada juga dari Bang Ebuki, itu juga awet, dia punya flysheet. Kemudian untuk sleeping bag seperti yang saya bilang, lihat berdasarkan tujuan kalian pergi di mana kayak gitu. Jadi sleeping bag untuk naik gunung bahkan lebih mahal untuk kita yang aktivitas bushcraft ini nggak perlu naik di atas gunung tinggi-tinggi, nggak perlu. Ngapain di atas gunung tinggi-tinggi, nggak ada persediaan di atas, naik di atas gunung, di puncaknya gunung itu mau ngapain di atas kayak gitu istilahnya. Kalau yang tinggi-tinggi jauh dari pohon, jauh dari air kayak gitu, harus bawa air, itu mah hiking kan itu, hiking kan. Kalau kita bushcraft kan maunya crafting, ada ini resource di sekitar, ada pohon-pohon yang bisa dipakai, ditebang, di apa kayak gitu, dimasukkan dalam api, buat kayu api dan sebagainya. Atau ada yang mau buat meja, buat apa, kita kan bushcraft kan kayak gitu. Jadi karena bushcraft dilakukan di tempat yang banyak resource di sekitar situ, makanya pastinya menggunakan sleeping bag juga yang tidak perlu terlalu yang kayak bulu angsa yang ada kepanasan kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih untuk sleeping bag. Kemudian matras cacing ada, mau matras yang apa, harga berapaan ada kayak gitu. Kalau murah-murah ya ini matras cacing kayak gitu. Kemudian pot atau nesting. Nah, nesting ini yang murah-murah ada dari DS Adventure. Kemudian ada juga ini kastrol, panci kastrol itu kan murah-murah kan kawan-kawan ya. Kemudian pakai ini penggorengan yang aluminium itu yang kecil itu, yang untuk ini bisa itu apa, yang biasa di tukang jualan apa itu ya, biasa kalau nongkrong di SD dulu itu siomay kalau nggak salah, siomay atau apa ya, pokoknya kalau dia goreng itu ya pancinya panci yang kayak gini kecil sih itu untuk menggoreng.
Nah, itu bisa juga kayak gitu, tapi mau naik dikit, nggak terlalu ini apa, maksudnya compact. Ada DS Adventure atau ada nesting TNI yang bekas, itu harganya juga tidak terlalu mahal. DS Adventure udah dapat itu di harga berapa ya kemarin saya beli, 80.000, 90 ribuan sudah dapat kayaknya. Udah dapat pancinya, dapat ini DS Adventure masih ada sama saya ini. Ini biasa saya bawa ini, dia punya ini. Meskipun ini sudah terbakar selepas ininya. Ya apa namanya? Di bagian ini kan ada orange ini pegangannya biar nggak panas, itu udah selepas. Nah, ini DS Adventure ini. Kalau mau mahal ya kayak merek ini DEGL, Pathfinder. Kemudian ini merek apa lagi satu? Kelly Kanten. Nah, itu kan harganya agak di atas juga. Itu ya lokal saya punya ini Array, ini harganya menengah ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. 160 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Nah, kayak kira-kira kayak gitu untuk nesting. Sisanya paling tas. Kalau teman-teman mikirnya ke tas ini kan sebenarnya bukan hal yang wajib di bushcraft, tapi memang mempermudah kita untuk memindahkan barang-barang. Dibandingkan kalau kita pakai metode yang kayak saya pakai ini, yang 3 buah ini, 3 buah kayu recopak itu saya pakai itu recopak itu udah berapa kali itu kalau naik ke country ya, meskipun kalau dilihatin orang ini orang gila mungkin ya istilahnya, padahal ya mereka nggak tahu kalau itu ada maksud dan tujuan atau ada esensinya kita melakukan hal tersebut. Jadi ketika tas tidak ada, tas hilang atau apa dan ingin membawa sesuatu dalam jumlah yang besar, kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Modal webbing atau kalau tidak ya ambil akar yang besar kayak gini buat jadi tas. Kira-kira kayak begitu untuk tas. Itu ada beberapa maker lokal untuk tas. Kayak ini Heucraft, ini juga ada HUD. Kemudian ada apa lagi ya kalau tas-tas bushcraft lokal itu ada Rasmu kalau nggak salah, Ras Outdoor, ada Ras Outdoor. Nah, jadi itu brand-brand itu kalau punya dana lebih kalian bisa beli dari brand-brand itu, harganya lumayan sekitar 500 ribuan ke atas kalau nggak salah sih untuk merek-merek yang itu yang saya sebutkan. Apalagi kalau kalian beli yang merek-merek luar negeri punya kayak ini apa? Savota, wow itu lumayan itu ya. Jadi bushcraft sebenarnya kalau kita ke original ya, tidak terlalu mempermasalahkan mau pakai tas apa. Bahkan kalian pakai tas sekolah pun itu isinya tools bushcraft itu bushcraftnya tetap sah ya. Kalau saya ya bawa tas sekolah isinya ini, entah tas sekolahnya itu ada gambar Barbie, ada gambar ini Minion itu tetap sah ya kawan-kawannya bushcraftnya, karena kan memang fungsinya untuk membawa benda-benda yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup kita di alam bebas kayak gitu. Nah, kemudian perintilan tambahan yang bikin agak mahal kayak ini muk baru beli yang titanium, waduh kena itu lumayan. Ini aja ini cuma 30.000 nih gelas stainless ini. Saya belinya yang agak bagus dikit, bahannya agak tebal, lalu lasnya itu agak bagus. Nah, itu sekitar 30 ribuan di toko-toko apa? Toko home supply kayak gitu. Kemudian apalagi ya perintilan yang bikin bushcraft itu mahal. Ini berbagai jenis panggangan ya, memang kalau kalian mau invest di panggangan itu ya memang akan harganya akan agak mahal. Book stove, fire stove itulah istilahnya itu. Kalau kalian lihat saya sendiri ya kadang kalau ini murah ini gratis, cuman modal api dan kayu ditancap udah jadi. Kemudian ini ada perbedaan mencolok juga antara kita dengan hiking ya. Itu kalau di hiking ya memang lebih mahal sih. Kalau untuk menjangkau lokasi untuk hiking saya rasa lebih mahal dibandingkan menjangkau lokasi untuk berkegiatan bushcraft, karena kegiatan bushcraft itu bisa dilakukan dari pokoknya yang penting ada tempat yang bagus, ada sumber air, ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekitar situ, itu udah ada kayu-kayuan, itu udah enak untuk melakukan kegiatan bushcraft. Untuk lokasi seperti yang saya bilang, kita hanya cari tempat yang kosong, nggak ada orang kayak gitu, ada air yang mengalir, ada pohon-pohon di sekitar, dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan bushcraft. Ya sudah selesai kan istilahnya. Tidak ada mau urus simaksi atau
mau bayar apa biaya masuk, entah sih kalau di tempat teman-teman kayak gitu. Tapi kalau di sini nggak ada sih, di sini di tempat saya ini hutannya masih banyak juga, jadi makanya bebas mau di bagian mana yang aliran-aliran air kayak gitu. Jadi kesimpulannya, bushcraft itu murah atau mahal? Bagi saya sih murah ya, murah kalau contoh cutting toolsnya kayak Tramontina, untuk parangnya atau parangnya bapak di rumah dibawa itu kan gratis ya, karena parangnya bapak istilahnya. Anggaplah dia bapak punya 2 parang, bawa 1, pinjam pak saya mau pakai ke hutan, nah kasih, udah itu kan gratis. Kemudian ini apa namanya, flysheetnya pakai yang merek-merek murah, kalau enggak bawa terpal, tapi memang agak berat sih terpal. Tapi itu terpal sih bagus sih, itu tak anti air, sangat anti air sih itu itu terpal dibandingkan flysheet. Itu lebih tahan terpal daripada flysheet. Nah, anggaplah bawa terpal atau flysheet yang ini ya murah, ya memang bushcraftnya murah. Kemudian untuk ini nestingnya kastrol sama panci yang saya bilang, panci gorengan siomay itu murah juga. Atau Belides Adventure itu juga ya paling itu doang sih yang di kepala saya. Oh sama ini alat masaknya Camel itu kalau nggak salah yang 1 set itu 100 berapa itu dapat, kalau bucketnya bisa naik lagi. Nah itu udah dapat itu. Kemudian apalagi ya tadi, sleeping bag, hammock sama sleeping bag yang murah-murah, yang ya sesuaikan dengan tempat kalian tinggal. Atau bawa selimut kalau memang terbiasa, atau bawa sarung kalau memang dinginnya nggak seberapa dan sarung sudah cukup, boleh. Itu kan murah istilahnya. Matrasnya, matras cacing itu murah-murah, 40 ribuan, 20 ribuan itu sudah bisa digunakan untuk berkegiatan hal. Nah kayak gitu. Jadi kembali lagi ke ini, kembali lagi ke keekonomian kita dalam melakukan kegiatan bushcraft. Jadi bushcraft ini sebenarnya murah kalau kita tidak melihat dari segi estetik, tapi hanya dari segi fungsional. Bushcraft itu mahal jika kita harus melihat dari segi estetiknya kayak gitu. Karena pastinya kita harus membeli perintilan-perintilan untuk menunjang estetik itu. Tapi apakah itu salah? Tidak. Bahkan saya juga suka kalau dengan hal-hal seperti itu. Ada beberapa item yang saya punya kayak firebox stove, saya ada kayak gitu yang saya gunakan. Memang itu memberikan kepuasan batin ketika kita melakukan kegiatan dan dengan alat-alat seperti itu. Untuk yang penikmatnya itu memang memberikan kepuasan batin pribadi. Tapi kalau memang kalian murni hanya ingin menikmati alam, menikmati hutan, bisa menggunakan benda-benda seperti itu. Oke, jadi kesimpulan kita, bushcraft itu murah ya kawan-kawannya sebenarnya. Tergantung dari pelakunya, alirannya apa kayak gitu, atau maunya yang gimana. Pastinya kalau kita mau yang apa estetik dan sebagainya, pastinya harus mengeluarkan dana yang lebih. Tapi kalau kita hanya mengacu ke fungsionalitasnya saja, itu tidak akan memakan biaya yang banyak. Bahkan untuk lokasi seperti yang saya bilang, kita hanya cari tempat yang kosong, nggak ada orang kayak gitu, ada air yang mengalir, ada pohon-pohon di sekitar, dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan bushcraft. Ya sudah selesai kan istilahnya. Tidak ada mau urus simaksi atau mau bayar apa biaya masuk, entah sih kalau di tempat teman-teman kayak gitu. Tapi kalau di sini nggak ada sih, di sini di tempat saya ini hutannya masih banyak juga, jadi makanya bebas mau di bagian mana yang aliran-aliran air kayak gitu. Jadi tinggal cari tempat-tempat seperti itu, masuk saja kayak gitu, masuk hutan. Yang penting bertanggung jawab dengan diri sendiri. Makanya peralatan yang digunakan meskipun itu yang murah-murah, tapi ada standar minimal, dimana ketika diperlukan benda ini bisa untuk diandalkan. Jangan ketika dibutuhkan malah barang-barang tersebut malah mengecewakan, kayak parangnya patah, kemudian flysheetnya bocor, kemudian apalagi sleeping bagnya nggak ada bedanya dengan nggak pakai sleeping bag. Mungkin ya ada ya sleeping bag yang kayak gitu. Kemudian apa, hammocknya putus talinya kayak gitu. Aduh, hal-hal seperti itu. Itulah kenapa ada standar minimal. Jadi ada benda-benda yang memang contoh harganya sekian, itu sudah paling murah kayak gitu. Itu murah itu. Karena sudah paling murah dengan standar yang minimal itu untuk memberikan menjamin keamanan kita ketika ketika berkegiatan bushcraft di alam bebas.
Karena bagaimanapun juga nyawa kita adalah hal yang paling mahal yang kita bawa ketika kita berangkat untuk berkegiatan di alam bebas. Jadi memang pastikan tools kalian ini memenuhi standar keselamatan. Karena nyawa itu tidak dijual di toko-toko terdekat ya kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi, murah atau mahal, pastikan benda-benda itu dapat memenuhi standar keselamatan kawan-kawan ketika berkegiatan di alam bebas. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan saya untuk masalah apakah bushcraft itu murah atau mahal. Ya bagi saya sih itu tadi murah kayak gitu. Kenapa murah? Ya karena memang kalau kita lihat hanya secara fungsional, memang benda-benda yang dibutuhkan untuk berkegiatan bushcraft itu tidaklah mahal kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Oke teman-teman, kira-kira sampai di sini obrolan malam kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.